Lu Xun tersenyum sangat manis, juga muda dan penuh vitalitas. Sementara Lin Nuoyi juga tersenyum, tetapi ia seperti teratai salju di gunung suci yang menjulang tinggi, dingin, menawan, dan terasa sulit dijangkau. Ini adalah dua temperamen yang sangat berbeda, tetapi mereka akur, sarapan sambil mengobrol. Masa muda yang bersemangat dan kecantikan yang menakjubkan menarik perhatian para pria di restoran. Bahkan para wanita pun iri dan menoleh ke belakang, menonton secara diam-diam. Kau playboy kelas kakap. Raja Harimau Putih duduk di seberang Chu Feng, sepasang matanya menatapnya, dan berkata dengan suara rendah. Ayolah kakak ipar, jangan menuduhku sembarangan. Chu Feng tidak gentar. Sejak disalahpahami oleh Raja Harimau Putih, ia sudah pasrah. Setiap kali bertemu dengannya, ia memanggilnya dengan sebutan itu. Raja Harimau Putih mendengar sebutan itu, dan matanya memancarkan api. Tidak diragukan lagi, Raja Harimau Putih selalu ingin memukulnya, tetapi kekuatan tempurnya tidak bisa dibandingkan. Ia sama sekali bukan lawan Chu Feng. Jika ia benar-benar menyerang, kemungkinan besar ia akan dipukuli terlebih dahulu. Gelang yang sangat indah. Lin Nuoyi melihat gelang jernih di pergelangan tangan Lu Xun. Ia menunjukkan keheranan, dan tentu saja melirik Chu Feng. Ia sudah tahu bahwa itu dibuat dari tanduk naga yang dipoles, karena ia juga memiliki satu di pergelangan tangannya yang putih, yang diberikan Chu Feng padanya tadi malam. Lu Xun bangga, seperti angsa putih yang sombong. Ia mengangkat dagunya yang seputih salju, dan tersenyum. Ini aku peras darinya. Wang Jing juga memberinya satu, tetapi pada akhirnya ia tidak berani menerimanya. Ia meminta Lu Tong untuk mengembalikannya. Kalau tidak, itu akan mengkonfirmasi hubungannya yang tidak jelas dengan Chu Feng. Ia merasa dirinya masih muda dan penuh energi. Menurutnya, jika ia terikat begitu cepat, menjadi menantu orang lain, memikirkannya saja sudah terasa menakutkan. Lin Nuoyi tertawa kecil. Lapisan salju langsung mencair. Itu membuat Lu Xun merasa ia saat ini sangat cerah dan menawan. Nuoyi, kau hebat dalam segala hal, hanya saja kau terlalu dingin. Tapi kurasa banyak pria justru suka menaklukkan gunung es, ingin mengubahnya menjadi antusias dan bersemangat. Tetapi pada akhirnya mereka semua akan kedinginan dan tidak berdaya. Lu Xun menggoda, jangan ribut. Kudengar kau trauma dengan berbagai sate, benarkah itu? Lin Nuoyi bercanda sambil tersenyum. Ini benar-benar bisa dianggap menggoda. Lu Xun langsung membelalakan matanya, cemberut, dan melirik ke bar makanan di kejauhan. Di sana tampaknya ada beberapa makanan yang dipanggang. Kau tidak baik. Gunung Longhu, dengan bentang alam dan sia yang khas, adalah tempat kelahiran Taoisme. Setelah menggali lapisan tanah, warna merah tua dapat terlihat. Tubuh gunung terdiri dari batu pasir merah, yang juga membawa banyak legenda. Menurut legenda, tanah merah ini diwarnai oleh darah rahasia para ahli kuno, yang menyebabkan gunung spiritual ini menjadi semakin aneh dan ajaib. Ia adalah tanah leluhur Taoisme, salah satu tempat rahasia yang sangat penting di antara gunung-gunung terkenal di dunia. Semua kekuatan besar ingin menaklukkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Chu Feng dan rombongannya datang. Mereka pertama-tama terbang ke sebuah kota besar di wilayah ini, dan kemudian melakukan perjalanan dengan mobil, muncul di sebuah kota kecil di kaki gunung. Dikatakan di kaki gunung, sebenarnya sekarang sudah puluhan mil jauhnya dari Gunung Longhu, karena munculnya ruang yang terlipat, seluruh daratan luas telah terbalik. Anak muda, apa kalian juga orang luar biasa? Tapi kulihat kalian tidak seperti itu. Aku sarankan kalian tidak mengambil risiko. Entah sudah berapa banyak orang yang datang, pada akhirnya yang mati-mati dan yang terluka-terluka, dan mereka semua pergi dengan kecewa. Seorang lelaki tua menasihati Chu Feng, memberitahu bahwa Gunung Longhu saat ini terlalu berbahaya. Tidak mungkin untuk mendekatinya. Siapapun yang naik akan mati. Selain itu, ia memberitahu dengan suara rendah dan hati-hati, jika binatang aneh pergi mendaki gunung, mereka akan mati lebih mengenaskan. Sering ada makhluk seukuran bukit yang tergeletak mati di kaki gunung itu. Chu Feng tahu, itu pasti raja binatang. Sebagian besar penduduk di kota kecil itu telah melarikan diri, tidak berani tinggal di sini, karena berbagai monster datang untuk menginap selama periode waktu ini. Itu benar-benar tempat berkumpulnya semua setan dan monster. Hanya segelintir orang yang tersisa, sebagian besar adalah orang tua. Karena para orang tua ini sangat yakin bahwa Gunung Longhu adalah tanah suci, yang akan melindungi mereka, dan secara khusus membunuh binatang aneh. Faktanya, mereka juga tahu tentang evolusi, tetapi mereka lebih mengakui legenda mitos, dan yakin bahwa tanah leluhur Taoisme dapat menekan semua binatang aneh dan monster. Chu Feng dan rombongannya tidak bertindak gegabah. Mereka menunggu bala bantuan tiba. Di antara mereka ada dua ahli tak tertandingi. Harimau Siberia dan Raja Phoenix. Mereka belum muncul. Mereka bersiap untuk mengamati topografi terlebih dahulu, dan memahami kenyataan sebenarnya dari Gunung Longhu. Beberapa orang beristirahat di kota kecil itu selama 1 malam, memulihkan energi mereka. Keesokan harinya, menyambut matahari merah, rombongan berangkat, mendekati Gunung Longhu. Mereka tidak harus menyerang, tetapi mereka bisa mencari tahu apa yang ada di sini. Gunung Longhu yang bermandikan cahaya pagi.
Terlihat dari jauh, sangat suci. Seluruh tubuh gunung memiliki warna emas samar, seolah-olah gunung suci tertinggi dalam mitos telah muncul. Selain itu, seiring mereka mendekat, baik kedua sapi itu, Chu Feng, Lin Nuoyi, maupun Lu Xiun dan yang lainnya, semuanya merasakan denyutan khusus. Gunung Longhu dengan aura emas samar tampak bernapas, menelan dan memuntahkan sinar matahari, menarik energi dari matahari merah, membuat dirinya semakin suci, dan memancarkan kekuatan misterius. Tempat yang bagus, seru Huang Niu. Hanya dengan berdiri di kejauhan dan melihatnya, dapat dinilai bahwa tempat ini luar biasa. Wajah kecilnya yang cantik dan halus dipenuhi dengan keterkejutan, karena semakin ia melihatnya, semakin ia terkejut. Ada dugaan jejak metode pernapasan yang terukir. Jika tidak, mengapa pegunungan menelan dan memuntahkan cahaya pagi? Gunung Longhu memiliki tebing curam dan pohon-pohon kuno yang kuat, pemandangan yang sederhana namun megah. Tidak perlu banyak berpikir, tubuh gunung tidak lagi sama seperti dulu. Itu telah menjadi berkali-kali lebih besar, luas dan agung, menahan langit. Saat mereka maju, Chu Feng, Lin Nuoyi, Raja Harimau Putih, dan Lu Xiun merasa sangat nyaman. Seluruh tubuh mereka terasa hangat, tetapi wajah sapi hitam besar berubah, dan Huang Niu juga bersiap-siap. Gunung ini menekan ras binatang aneh. Akhirnya, Huang Niu menggertakkan gigi, mengucapkan beberapa kata ini. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai binatang aneh. Menurutnya, ia adalah keturunan ortodoksi. Tetapi sekarang, ia mengucapkan kalimat ini. Wajah kecilnya yang putih dan cantik terlihat sangat buruk. Ia merasakan sesuatu. Ada apa ini? Aku merasa jantungku berdebar, dan aku tidak nyaman di sini, kata sapi hitam besar. Ia merasa seluruh tubuhnya dingin. Di tempat ini, ada karya tulis yang ditinggalkan oleh Saint Agung kuno, menargetkan kelompok etnis lain selain ras manusia. Huang Niu mencibir, sangat tidak puas. Ia percaya ini adalah diskriminasi. Terutama, ia yang begitu bangga, dan telah berhasil melewati jalan terlarang ketika masih muda, adalah yang pertama datang ke dunia ini. Ia memiliki kesombongan sendiri. Satu gunung terkenal, satu jalan. Gunung Longhu membuat orang membenci dan mencintai, gumam Huang Niu. Chu Feng menunjukkan keterkejutan. Ia memikirkan asal-usul tempat ini dan banyak fakta sejarah. Selama ini, selalu ada guru surgawi yang duduk di tanah leluhur Taoisme, tidak mudah pergi jauh. Guru surgawi itu, dalam legenda, adalah ahli yang baik dalam menaklukkan setan dan melenyapkan monster. Dengan kata lain, legenda kuno itu belum tentu palsu. Ada sisa energi yang menargetkan binatang aneh di sini. Seberkas ki ungu dari timur terbang dari matahari merah, dan masuk ke Gunung Longhu, membuat gunung itu semakin megah, memancarkan cahaya, seolah-olah akan terhubung ke dunia mitos. Ki ungu dari timur. Chu Feng hanya melihat pemandangan seperti ini di tempat pemujaan dan Kunlun. Tubuh gunung secara otomatis menarik ki ungu dari timur. Ini memiliki manfaat besar untuk evolusi tubuh manusia. Itu adalah energi yang menakjubkan. Lolongan naga terdengar dari kejauhan, membawa kemarahan dan keengganan. Suaranya seperti guntur, mengguncang pegunungan, yang membuat orang-orang di sana berubah ekspresi. Sapi hitam besar terkejut. Ia bertanya pada dirinya sendiri bahwa ia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun tidak bersentuhan, ia merasakan aura yang menakjubkan. Kekuatannya jauh melebihi dirinya. Tempat ini sudah didatangi oleh orang tangguh. Apakah ahli tak tertandingi sedang menyerang? Chu Feng terkejut dan curiga. Arah suara itu datang dari area belakang gunung, bukan di sini. Seolah-olah seorang ahli yang menakutkan terluka, dan melampiaskan amarahnya. Penindasan gunung di depan terlalu serius bagi kita. Orang tangguh di belakang gunung seharusnya adalah Raja Binatang. Huang Niu membuat penilaian. Mereka dengan cepat bergerak mengelilingi Gunung Longhu melalui hutan gunung, dan kemudian memilih puncak gunung biasa dengan posisi yang sangat baik, memandang ke area belakang Gunung Longhu. Di sana, awan mengepul dan kabut bersinar. Pemandangannya luar biasa. Lolongan naga terdengar berulang kali, sangat menakutkan. Bum, bum, bum. Tubuh gunung sedikit bergetar, dan lembah bergoyang. Ada ahli mengerikan yang menyerang, seolah-olah ia terjebak, ingin menghancurkan tubuh gunung. Kemudian, seekor ular hitam besar terbang, melintasi pegunungan. Adegan itu benar-benar mengejutkan Raja Harimau Putih dan Lu Xiun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ahli tak tertandingi melayang di udara. Seekor ular hitam besar dengan tanduk. Sapi hitam besar membelalakan matanya. Ular hitam besar itu memiliki satu tanduk di kepalanya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bahkan salah satu bagian tubuhnya hampir putus. Ia tidak tahu serangan seperti apa yang dialaminya di Gunung Longhu. Ia melintasi jarak 1000 hingga 2000 meter, lalu tubuhnya sedikit menyentuh puncak gunung biasa, dan ia meminjam kekuatan untuk terbang lagi, melarikan diri ke kejauhan. Seorang ahli yang memutuskan 6 belenggu, kata Lin Nuoyi. Ia sedikit mengerutkan alisnya. Pipi Lu Xiun yang halus juga dipenuhi dengan keterkejutan. Mulut kecilnya terbuka lebar. Seekor ular besar hampir terbang di langit.
Terkadang, tubuh ular hitam itu menyerempet tebing curam, yang akan membuat batu-batu itu hancur, tebing runtuh, dan bahkan langsung meratakan puncak gunung. Ular naga hitam ini sangat mengerikan. Apakah ini bisa disebut naga air? Chu Feng bertanya, melihat ke arah Huang Niu. Huang Niu berkata, memiliki satu tanduk, dia telah keluar dari kategori ular, tetapi belum bisa disebut naga air sejati. Dia bisa disebut ular naga, putra mahkota naga hitam Laut Selatan. Lin Nuoyi tiba-tiba berkata, apa, Nuoyi, kau tahu asal-usulnya? Chu Feng terkejut, tetapi mengingat konglomerat besar seperti grup biologis Dewa Surgawi memiliki informasi yang baik, ia merasa itu normal lagi. Belum lama ini, Lin Nuoyi juga pernah mengatakan kepadanya bahwa beberapa konglomerat besar pernah berencana untuk bergabung, pergi ke laut untuk mencari pohon suci Fusang, tetapi kemudian ditunda, karena makhluk di laut terlalu menakutkan. Beberapa sangat kuat, dan yang paling penting, jumlahnya banyak. Ahli berlimpah, jauh melebihi daratan. Meskipun mereka belum benar-benar pergi jauh ke laut, grup biologis Dewa Surgawi tahu beberapa berita. Di antaranya, ada desas-desus bahwa putra mahkota naga hitam Laut Selatan pernah mengatakan akan mendarat, merebut kuil Guntur Agung, tanah leluhur Buddha, atau menyerang tanah leluhur Taoisme. Ketika Lin Nuoyi mengatakan ini, beberapa orang menarik napas dingin. Ras laut benar-benar datang, ingin bersaing untuk gunung dan sungai terkenal di daratan. Mereka menyadari bahwa masalahnya besar. Pertempuran perebutan di masa depan akan sangat sengit. Setelah lama, sapi hitam besar menghela napas, berkata, putra mahkota naga hitam Laut Selatan, makhluk yang memutuskan 6 belenggu, barusan tubuhnya hampir putus menjadi 2, dan mati di belakang Gunung Longhu. Tempat ini terlalu menakutkan. Terlihat bahwa ia terjebak di sana setidaknya selama 1 malam. Ia baru saja berhasil melarikan diri. Huang Niu membuat penilaian. Ini masih di belakang gunung, bukan jalan mendaki di sisi depan Gunung Longhu. Ini membuat beberapa orang mengerutkan kening, dan merasa pusing sejenak. Tidak heran Gunung Longhu belum pernah ditaklukkan. Itu memang menakutkan. Sulit bagi semua pihak untuk menyerangnya. Hei, Nuoyi, kau juga di sini. Sungguh kebetulan. Seorang pria muda melampaui duniawi, seluruh tubuhnya membawa cahaya jernih. Kakinya setinggi 3 inci di atas tanah. Ia terbang melewati batu, melewati rumput dan pohon, hampir melayang di udara, seperti dewa, melayang ke arah mereka. Ia menatap Lin Nuoyi, matanya penuh semangat. Secara tidak sengaja, ia melirik sapi hitam besar dan Huang Niu beberapa kali, dan kemudian melirik Chu Feng. Ekspresi penghinaan di matanya sekilas menghilang. Ia mendarat dengan ringan di tanah, memiliki temperamen yang halus dan spiritual. Ia sangat menonjol, dan senyumnya yang hangat tersungging di wajahnya saat ia menatap Lin Nuoyi. Rambut panjang perak terurai, memancarkan cahaya, yang semakin menonjolkan wajahnya yang putih. Mata birunya, hidung mancung, dan fitur wajahnya sangat terstruktur. Meskipun ia memiliki wajah orang barat, ia sangat tampan. Yaman, ternyata ia, utusan dewa itu. Baik Chu Feng, Huang Niu, maupun sapi hitam besar langsung mengenalinya. Ketika mereka kembali dari ekspedisi ke barat, mereka pernah bertemu orang ini di luar lembah kabut. Lin Nuoyi sangat tenang, dan tidak menanggapi. Saudara Chu, kita bertemu lagi. Yaman tersenyum. Ia berbalik dan menatap Chu Feng. Chu Feng melihatnya, dan benar-benar tidak menyukainya, karena ini bukan pertemuan pertama. Ia sombong, angkuh, dan munafik di lubuk hatinya, tetapi ia menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, Chu Feng tetap mengangguk, dan menyambutnya. Setelah berpisah beberapa hari, gaya Raja Banteng lebih baik dari sebelumnya. Yaman menatap sapi hitam besar, dan kemudian ia juga melambaikan tangan kepada Huang Niu, sangat teliti. Sapi hitam besar mengabaikannya, ia sangat membencinya, karena tahu kemunafikannya. Pada pertemuan pertama, orang ini memang terlihat anggun, tetapi penghinaan dan keangkuhan di mata terdalamnya pernah terlihat tanpa sengaja. Reaksi beberapa orang sangat datar. Yaman selalu hangat. Ia berjalan ke dekat Lin Nuoyi, menyebutkan beberapa hal yang ia lihat dan dengar di Jiangning, dan berterima kasih kepada grup biologis Dewa Surgawi atas keramahan mereka. Lin Nuoyi sangat tenang. Ia tidak sesembrono sapi hitam besar, dan tidak terlalu asal-asalan seperti Chu Feng. Ia berbicara beberapa patah kata kepadanya dengan acuh tak acuh dan sopan. Di samping, Raja Harimau Putih bingung. Ia tidak mengenal Yaman. Melihat penampilannya saja, ia jelas bukan orang biasa, dan ada cahaya terang yang menyebar di sekitar tubuhnya. Namun, pikirannya bergerak cukup cepat. Meskipun orang ini lembut seperti seorang bangsawan, dilihat dari reaksi kedua sapi dan Chu Feng, orang ini juga agak rumit. Yaman sangat tenang. Ia juga tersenyum dan mengangguk, menyapa Raja Harimau Putih dan Lu Xun, memperhatikan setiap orang. Chu Feng berjalan maju. Ia tahu bahwa Lin Nuoyi datang ke Gunung Longhu hanya karena tidak ingin bertemu dengan utusan dewa ini. Jadi ia pergi menghindar. Saudara Yaman, silakan ke sini. Mari kita bicara, kata Chu Feng. Ia membantu Lin Nuoyi keluar dari kesulitan, tidak ingin melihatnya diganggu. Meskipun orang ini sangat sopan dan selalu tersenyum antusias. Karena, semakin seperti itu, semakin ia merasa orang ini munafik.
Mata Lin Nuoyi menunjukkan kelembutan. Ia melirik Chu Feng, tetapi dengan cepat menyembunyikannya lagi. Ia sebenarnya tidak ingin Chu Feng maju. Ia bisa mengatasinya sendiri, karena ia tahu betul bahwa utusan ilahi ini tidak sederhana, dan orang-orang di belakangnya memiliki latar belakang yang besar. Baiklah, saudara Chu. Sudah lama sejak kita berpisah. Aku juga ingin berkumpul dan mengobrol denganmu. Yaman tertawa riang, dan langsung melangkah maju. Huang Niu mengerutkan kening. Orang ini masih membawa lampu perak putih salju itu, tetapi sumbu lampu itu berdetak dengan api hitam, yang membuatnya merasa gentar. Ini adalah senjata sihir yang sangat menakutkan, dan juga alasan mengapa Yaman berani berjalan di tanah timur. Ia menganggap dirinya tidak takut pada tantangan apapun. Meskipun Chu Feng membencinya, ia juga tidak ingin langsung bermusuhan dengannya. Ia berbicara dengan damai, menanyakan bagaimana hasil perjalanannya ke tanah timur. Lumayan, beberapa ahli tak tertandingi di timur sangat bijaksana, dan sangat menghormati perintah dewa. Mereka memutuskan untuk mengampuni Scheller, dan tidak lagi mengejarnya, kata Yaman. Oh, ahli yang mana? Chu Feng tidak percaya. Orang ini terlihat cerah, tetapi sama sekali tidak jujur. Bajingan mana yang berani menentang dunia, dan melepaskan Scheller? Sapi hitam besar membelalakan mata. Kemudian ia mencibir. Aku rasa kau mengarang cerita kan? Ia sangat langsung, dan tidak sopan sama sekali. Raja Banteng benar-benar mendominasi. Kata-katanya terlalu kasar, kata Yaman dengan datar. Ada cahaya berkelebat di matanya. Itu adalah ketajamannya, tetapi ia tidak menunjukkannya. Kita datang untuk melihat Gunung Longhu, apa kita masih mau melihatnya? Kata Luciun. Lin Nuoyi berjalan ke arahnya. Ia mengamati Gunung Longhu bersamanya, untuk memahami situasi sebenarnya dari tempat itu. Raja Harimau Putih bergegas mengikuti, khawatir adiknya akan masuk sembarangan. Hehehe. Yaman tersenyum. Ia melirik Chu Feng dan kedua sapi itu. Ada kepercayaan diri dan cahaya di matanya. Ia tidak ingin berbicara lebih banyak dengan mereka, dan mengikuti di belakang Lin Nuoyi, tidak tergesa-gesa. Menurutku utusan dewa ini sangat menjengkelkan. Apa yang ia pura-purakan? Bukankah dia hanya kaki tangan seorang jenius dari luar domain? Utusan dewa, pergi sana. Sapi hitam besar bergumam di belakang. Tentu saja, ini adalah transmisi spiritual. Jangkauan gelombangnya sangat kecil. Hanya Chu Feng dan Huang Niu yang bisa mendengarnya. Matanya menunjukkan tatapan ganas, berkata, bisakah kita melenyapkannya? Bukan hanya dia. Bahkan Chu Feng juga merasa bahwa jika orang ini bisa disingkirkan, lebih baik melakukannya secepat mungkin. Yaman ini sedang berusaha keras untuk Scheller. Pada akhirnya, ia adalah musuh, bukan teman. Huang Niu menghela napas ringan, berkata, sulit untuk dihadapi. Lampu perak di tubuhnya adalah senjata sihir yang luar biasa. Di dalamnya terkandung intisari api Yen Agung. Setelah dilepaskan, api hitam akan menyelimuti langit. Bahkan makhluk yang memutuskan 6 belenggu pun bisa terbakar sampai mati. Chu Feng menggosok gelang Vajra dengan tangannya, kecuali serangan satu kali yang mematikan. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Senjata sihir tingkat ini sudah cukup untuk melindungi tubuh. Kecuali lampu perak itu dihancurkan terlebih dahulu. Kalau tidak, orang ini kemungkinan besar tidak bisa dibunuh. Huang Niu memberitahu. Jika Chu Feng ingin menyerang, ia harus langsung menghancurkan lampu perak itu. Kalau tidak, begitu api esensi api Taiyin berkobar, itu akan membakar gunung dan menguapkan danau, menghancurkan area itu. Setelah mendengar ini, mata sapi hitam besar menunjukkan cahaya yang berapi-api. Lampu perak ini terlalu kuat. Jika ia bisa merebutnya, itu benar-benar akan menjadi senjata yang berguna. Yaman berhenti, berdiri di depan, menunggu Chu Feng dan kedua sapi itu mendekat. Ia membawa senyum tipis, tidak lagi begitu hangat dan cerah. Karena, saat ini Lin Nuoyi sudah berjalan jauh. Ia sendiri tahu, ketiga orang di belakangnya ini tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Sudah seperti itu sejak pertemuan terakhir. Pada saat yang sama, satu orang dan dua sapi ini juga kurang rasa hormat. Yaman sedikit dingin. Ia menganggap dirinya sebagai utusan dewa yang berjalan di tanah timur ini. Bahkan Raja Iblis Chu dan kedua sapi itu berani tidak menghormatinya, yang benar-benar membuatnya marah. Faktanya, ia sangat ingin menggunakan lampu perak itu, dan langsung membantai ketiganya. Tetapi entah mengapa, ia selalu merasa bahwa ketiga orang ini memiliki semacam ancaman, sehingga ia tidak berani bertindak gegabah. Hei, mengapa kau tidak tersenyum lagi? Tadi bersinar cerah. Mengapa kau melihat kami seperti ini sekarang? Kata sapi hitam besar. Aku menunggu kalian bertiga. Aku ingin mengobrol, kata Yaman dengan datar. Ia menahan kehangatan aslinya, karena ia merasa tidak perlu lagi. Ia tidak perlu menyembunyikannya di depan ketiganya. Kau ingin bicara apa? Bicara tentang Gunung Longhu? Atau kau ingin bicara tentang perintah dewa dengan kami? Chu Feng berkata dengan acuh tak acuh, sangat asal-asalan dan menghadapi. Gunung Longhu sudah dipesan oleh dewa. Kalian jangan berhayal lagi. Tidak ada yang bisa mendaki tempat ini. Yaman angkuh, dengan cibiran dingin.
Ini membuat sapi hitam besar ingin menendangnya. Ia semakin merasa bahwa kaki tangan utusan dewa ini tidak enak dipandang. Ia bahkan memandang rendah mereka bertiga. Kemudian, Yaman menatap Chu Feng lagi, berkata, "Aku dengar kau dan Nona Nuoyi lulus dari universitas yang sama, dan pernah memiliki beberapa interaksi. Apa kau menyelidikiku?" Chu Feng menatapnya, matanya menunjukkan tatapan dingin. Yaman berkata dengan datar, "Kau belum layak untuk aku selidiki. Kau tidak memiliki kualifikasi itu. Aku hanya menyadari beberapa hal dari masa lalunya ketika aku memperhatikan Nona Lin. Ia sekarang benar-benar tidak menyembunyikannya, menunjukkan keangkuhannya sepenuhnya." Yaman sangat sombong, berkata, "Pada saat yang sama, aku memperingatkanmu. Dengan kemampuanmu, kau sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk berjalan bersama Nona Lin. Lebih baik menjauh, kalau tidak, hasilnya tidak akan baik." Pada saat ini, bahkan Huang Niu ingin menghajarnya. Apakah orang ini tidak takut karena mengandalkan senjata sihir? Sapi hitam besar bahkan ingin langsung menyerang. Ia tidak tahan dengan orang munafik seperti ini. Awalnya ia tampak jujur, dan sekarang akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Chu Feng menahan sapi hitam besar, menatap Yaman, dan berkata, "Mengapa? Apa hanya karena kau pelayan dewa, kau merasa lebih unggul?" Suaranya tidak keras, tetapi di telinga Yaman, itu seperti pisau tumpul yang menusuk, membuatnya tidak nyaman. Ia dibilang pelayan dewa, ada api yang mendidih di dadanya. Ia adalah utusan dewa, tetapi ia diremehkan seperti ini. Matanya langsung menjadi dingin. Ia memegang lampu perak, dan lapisan cahaya hitam menyebar, menutupi tubuhnya. Chu Feng menyindirnya karena ia ingin menyerang. Waktunya telah tiba. Ia merasakan aura Raja Phoenix abadi. Sayangnya, Yaman tiba-tiba mundur sedikit. Ia tidak ingin menyerang. Yaman sangat berhati-hati. Ia selalu merasa Chu Feng dan kedua sapi itu agak tidak terduga. Ia selalu merasa bahwa ada semacam kekuatan di tubuh mereka yang mengancam dirinya. Inilah keistimewaannya. Indra ilahinya sangat tajam. Aku akan memberimu nasihat. Jangan ganggu ketenangan Nona Nuoyi lagi. Ia memiliki takdir dengan dewa dan garis keturunan kami. Ia bukan orang biasa sepertimu yang bisa dihormati, kata Yaman. Kemudian, ia tersenyum lagi dan berkata, "Kita tidak perlu saling berhadapan. Kita bukan musuh. Mungkin kita akan bekerja sama di masa depan." Ia berbalik dan pergi, tetapi di tempat sepi, ia langsung mengeluarkan alat komunikasinya dan menghubungi seseorang, berkata, "Senior, cepatlah datang ke Gunung Longhu. Chu Feng ada di sini. Tidak ada ahli tak tertandingi di sampingnya. Kita bisa dengan mudah membunuhnya. Apanya utusan dewa? Bukankah dia hanya kaki tangan? Dia benar-benar bersikap tidak hormat kepada kita. Aku benar-benar ingin membunuhnya segera." Mata sapi hitam besar memancarkan api. "Jangan khawatir, Raja Phoenix abadi sudah datang. Setelah harimau Siberia tiba, kita akan segera menyerang, melenyapkannya, dan berusaha merebut lampu perak itu tanpa kerusakan," kata Chu Feng. "Orang ini sangat membenci kita. Ia hampir menyerang tadi, tetapi pada akhirnya ia mundur," kata Huang Niu. "Mungkinkah dia ingin menunggu Scheller?" Chu Feng terkejut. Ia memiliki dugaan ini. Utusan ilahi ini datang ke timur untuk Scheller. Keduanya melayani dewa yang sama. Setelah sekian lama, luka Scheller seharusnya hampir sembuh. Chu Feng mentransmisikan suara ke kejauhan, berkata, "Raja Phoenix jangan muncul dulu. Tunggu untuk menyerang Scheller. Semoga harimau Siberia cepat sampai di sini, agar kita bisa menyergap Scheller bersama." Sapi hitam besar menggosok tinjunya. Jika dua ahli yang memutuskan 6 belenggu menyerang bersama, mungkin mereka bisa membuat Scheller menyesal. Chu Feng memegang alat komunikasinya, dan segera menghubungi Zhong Kun dan Hu Xiang dan yang lainnya, memperingatkan mereka untuk tidak banyak bicara, dan menjaga kerahasiaan kedatangan Raja Phoenix. Zhong Kun, Hu Xiang, dan yang lainnya sedikit lebih lambat. Mereka belum mendekati Gunung Longhu saat ini. Raja Phoenix akhirnya pergi, dan mereka langsung merasa lega, berbicara dan tertawa. Setelah menerima pemberitahuan, beberapa orang menunjukkan keterkejutan, dan buru-buru berdiskusi. "Semoga harimau timur laut segera datang. Akan sempurna jika kita bisa menyergap Scheller di sini," kata Chu Feng. Sapi hitam besar kembali mendesak harimau Siberia yang menanyakan di mana ia berada. Ia berharap ia segera datang, dan segera bekerja sama untuk membunuh Scheller. Masalah besar di hati mereka. "Sebentar lagi, sapi tua, tunggu aku. Kita akan merebut Gunung Longhu bersama-sama. Pada saat itu, kita akan menjadi saint dan leluhur. Raja ini akan segera tiba." Harimau timur laut berteriak. Ia sangat bersemangat. Ia sekarang sepenuhnya bergabung dengan kubu timur, dan telah mengenal keratua dari kuil Belantara Agung, Raja Peng bersayap emas dari Gunung Hua, dan juga bersaudara dengan sekelompok raja binatang di Gunung Kunlun. Hidupnya sangat nyaman. Chu Feng dan kedua sapi itu berdiskusi tentang cara menyerang. Mereka harus membunuh dalam satu serangan. Jika Scheller tidak disingkirkan, ancamannya terhadap mereka akan sangat besar. Lampu perak di tangan Yaman sangat menakutkan. Pada saat kritis, itu bisa menjadi masalah besar. Haruskah kita bekerja sama dengan Raja Phoenix abadi untuk membunuhnya terlebih dahulu?
kata Huang Niu. Ia sangat tahu tentang senjata sihir. Lampu itu mengandung esensi api Taiyin yang sangat luar biasa. Jika kekuatannya benar-benar dilepaskan, diperkirakan ia bisa membuat area pegunungan ini dipenuhi lava, gunung berapi meletus, dan benar-benar hancur. Aku juga ingin segera melenyapkannya. Sapi hitam besar menunjukkan tatapan ganas di matanya. Chu Feng mengerutkan kening, berkata, jika kita membunuhnya terlebih dahulu, kemungkinan besar akan membuyarkan tikus. Jika Sheila menghubunginya, dan menemukan ada yang salah lalu berbalik dan pergi, lalu berburu kita dalam kegelapan di masa depan, itu akan lebih menakutkan. Mereka memutuskan untuk selalu memperhatikan Yaman. Begitu mereka menemukan petunjuk, dan tahu bahwa Sheila akan segera datang, mereka akan segera menyerang Yaman. Raja Phoenix Abadi datang, mengenakan gaun hitam. Tingginya setidaknya 175 cm. Ia tinggi dan luar biasa. Ia membawa cahaya api di tubuhnya, mata Phoenix-nya dingin, dan ia berharap dapat segera membunuh Sheila. Ia bertemu dengan Chu Feng dan rombongannya, menyetujui ide mereka, dan kemudian bersembunyi lagi. Setelah berdiskusi, mereka semua mulai bergerak. Mereka memperhatikan tindakan Yaman, dan mulai membiasakan diri dengan medan di sekitarnya, bersiap untuk pertempuran besar yang mungkin akan meletus. Chu Feng menginjak tebing, menginjak tanaman merambat, seperti raja burung yang melebarkan sayapnya, melayang di udara sejauh ratusan meter dari waktu ke waktu. Puncak utama Gunung Longhu membawa cahaya emas samar, suci dan menakutkan. Sekarang tidak ada yang bisa mendakinya. Ia tentu saja tidak akan mengambil resiko. Ia hanya mengamati di daerah sekitarnya. Sapi tua, aku datang. Hanya 90 km lagi. Aku akan segera tiba. Kecepatan harimau timur laut benar-benar cukup cepat. Kakak harimau, kau harus menyembunyikan sosokmu. Jangan sampai ketahuan. Sebentar lagi kita akan melakukan perampokan besar. Sapi hitam besar memperingatkan. Perampokan besar apa? Tanya harimau timur laut. Bersiap untuk menyergap domba gemuk. Metode pernapasan di tubuhnya layak untuk direbut. Huang Niu mengambil alih alat komunikasi, dan berkata kepadanya seperti ini. Ini terutama karena ia takut harimau timur laut akan melarikan diri segera setelah tahu kebenarannya, dan tidak berani berpartisipasi. Karena, harimau ini terlalu tidak bermoral. Ia harus ditipu terlebih dahulu. Harimau timur laut sangat bersemangat ketika mendengarnya, matanya membelalak. Ia merendahkan suaranya, dan berteriak, aku paling suka menyergap domba gemuk. Ini keahlianku. Tunggu aku, jangan menyerang lebih dulu. Ia sangat bersemangat, dan berpesan kepada beberapa orang untuk menunggunya datang. Huang Niu sangat tenang, berkata, jangan khawatir. Bagaimana mungkin hal baik seperti ini dilakukan tanpamu? Saudara baik berbagi suka dan duka. Jika kau menjadi kaya, jangan lupakan satu sama lain. Kita akan bertindak bersama sebentar lagi. Huang Niu, kau sangat pengertian. Harimau timur laut bersemangat. Ia merasa darahnya mendidih. Ia sudah lama mendambakan metode pernapasan. Hal ini terlalu berharga. Setelah dikuasai, kekuatan tempur dapat ditingkatkan dengan cepat. Jarak lebih dari 50 km bukanlah apa-apa bagi harimau timur laut. Ia membungkuk, berubah menjadi wujud aslinya. Ia menginjak hutan, melintasi puncak gunung, dan tiba dalam sekejap. Pada saat ini, Chu Feng dan rombongannya telah melihat seluruh area pegunungan ini. Berbagai formasi Gunung Longhu tercetak di benak mereka. Xiao Huang, sapi tua, siapa yang akan kita sergap? Harimau timur laut tiba, ia diam-diam mendekat, dan bertemu dengan mereka. Mata besarnya bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Ia sangat ingin segera mendapatkan metode pernapasan. Chu Feng menatapnya. Orang ini takut mati, dan tidak bermoral. Akankah ia lari ketakutan sebentar lagi, atau akankah ia maju dan berpartisipasi dalam pertempuran? Ini adalah masalah besar. Bocah Chu, tatapan macam apa itu? Mengapa kau menatapku seperti itu? Harimau timur laut berbalik dan menatap Chu Feng. Raja harimau, aku khawatir kau takut. Dan sebentar lagi kau akan menghilang dalam sekejap. Aku hanya ingin melihatmu lagi, kata Chu Feng sambil tersenyum. Apa maksudmu? Harimau timur laut marah. Ia adalah ahli yang memutuskan 6 belenggu. Bagaimana ia bisa diremehkan seperti ini? Sebentar lagi kita akan menyergap Sheila. Huang Niu berkata dengan ekspresi tenang di wajah kecilnya yang cantik dan halus. Ia langsung memberitahunya. Semangat harimau timur laut langsung melemah. Tatapannya tidak menentu. Huang Niu menatapnya, sangat tenang, berkata, kau sudah bergabung dengan Kunlun, tetapi mengapa kau tidak menjadi anggota inti? Apa kau tahu, kau masih kekurangan pertempuran yang paling penting. Harimau timur laut marah. Xiao Huang, kau menjebakku. Chu Feng angkat bicara, berkata, Raja Harimau, kau harus tahu, Sheila paling membenci kita berdua. Aku meratakan markasnya, kau melarikan diri dari pertempuran, dan berbalik melawannya. Kurasa dia membencimu lebih dari Via membenciku. Jika kita tidak bisa menyingkirkannya hari ini, kau pasti akan mati di tangannya nanti. Sapi hitam besar sangat tulus, berkata, kakak harimau, jika kau melarikan diri lagi kali ini, saudara-saudara di Kunlun dan Timur akan memandang rendahmu. Mereka mungkin juga tidak akan mengakui dirimu lagi.
Huang Niu menambahkan, berkata, pada saat itu, kurasa semua orang akan memanggilmu harimau pelarian. Reputasimu akan hancur di timur dan barat. Sialan, harimau timur laut membelalakan mata. Ia merasa seharusnya ia tidak datang kali ini. Ia didorong ke tepi jurang, benar-benar tidak ada jalan untuk mundur. Ia bisa membayangkan, jika ia melarikan diri lagi kali ini, reputasinya kemungkinan besar akan menjadi buruk. Pada saat itu, baik timur maupun barat tidak akan bisa menerimanya. Kalian bertiga menjebakku. Harimau timur laut sakit gigi. Ia sama sekali tidak bersemangat atau gembira lagi. Matanya memancarkan tatapan ganas. Ia ingin membunuh mereka untuk membungkam mereka. Ia mempertanyakan, dengan ia dan ketiganya bekerja sama, mereka sama sekali tidak mungkin menjadi lawan Scheller. Menurut apa yang ia tahu, Scheller sangat kuat, di luar nalar, dan tidak dapat dilawan. Raja Phoenix Abadi muncul pada waktu yang tepat. Seluruh tubuhnya diselimuti api, menatap Raja Harimau. Suaranya sedikit dingin, berkata, kucing kecil, apa hanya segitu nyalimu? Pergilah, aku akan menghadapinya sendiri, dan aku juga bisa membunuhnya. Harimau timur laut terkejut, Raja Phoenix Abadi masih hidup. Kemudian, ia marah lagi. Bagaimanapun, ia adalah raja segala binatang. Naluri berdarah dalam tubuhnya terprovokasi. Ia langsung marah, berkata, kau pikir aku kucing sakit? Aku tidak akan lari. Aku akan melenyapkan Scheller. Akhirnya, mereka setuju. Mereka akan berburu Scheller bersama-sama. Harimau timur laut dan Raja Phoenix menghilang, menunggu Scheller muncul. Pada saat ini, Chu Feng dan Huang Niu berjalan maju, memperhatikan gerakan Yaman. Selama ia menggunakan alat komunikasi, atau pergi, itu akan menjadi sinyal penting. Saat ini, Yaman bersikap sopan dan anggun. Ia mengikuti di samping Lin Nuoyi, Raja Harimau Putih, dan Lu Xiun. Ia melihat Chu Feng dan yang lainnya mengikuti. Sudut mulutnya sedikit melengkung, menunjukkan sedikit cibiran. Ia berdiri di tempat, diam-diam menunggu mereka mengejar. Saudara Chu, sebenarnya begini lebih baik, ikuti saja dari jauh. Meskipun beberapa pemandangan itu indah, itu bukan milikmu, kata Yaman dengan datar. Sambil berbicara, ia melirik Lin Nuoyi di kejauhan, dan kemudian melirik Chu Feng, tampak sangat bijaksana, seolah-olah memikirkan orang lain. Sapi hitam besar sangat jijik padanya, ia benar-benar ingin menendangnya. Yaman tidak marah. Sebaliknya, ia menyindir sapi hitam besar, berkata, Raja Banteng, aku sangat kecewa padamu. Kepribadianmu seperti ini sulit untuk hidup lama di dunia ini. Samar-samar, aku seolah melihat ramalan dewa. Nasibmu penuh kemalangan dalam waktu dekat. Ia mencibir di dalam hatinya, karena Scheller akan segera tiba. Pada saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Ia tidak ingin menyerang secara pribadi, tetapi jika ada kejutan, ia pasti akan memberikan pukulan terakhir. Oh, kau benar-benar bisa berkomunikasi dengan dewa. Aku ingin tahu apakah kau bisa melihat nasib kita yang berbeda, kata Chu Feng dengan acuh tak acuh. Yaman menatapnya, menggelengkan kepalanya, berkata, Saudara Chu, samar-samar aku melihat nasibmu yang menyedihkan. Sayang sekali, kau dianggap luar biasa, menjadi raja di usia muda. Hanya saja akhirmu agak menyedihkan. Chu Feng mencibir, berkata, kau meramal. Yaman dengan bangga, berkata, ini adalah ramalan dewa. Kau tidak tahu, aku adalah utusan dewa. Seringkali aku bisa merasakan sesuatu, dan bisa mendapatkan wahyu dewa. Aku punya firasat bahwa jalur nasib saudara Chu telah meredup. Ini adalah tanda bahwa api kehidupan akan padam. Hati-hatilah. Tidak jauh dari sana, Zhong Kun, Hu Xiang, dan beberapa orang lainnya tercengang, saling memandang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yaman menatap beberapa dari mereka, berkata, kalian ikuti aku di masa depan. Jalan di depan akan sangat cerah dan mulus. Zhong Kun, Hu Xiang, dan yang lainnya sudah tahu sebagian situasinya dari Chu Feng. Meskipun mereka mengutuk di dalam hati, mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka. Dalam nasib yang kau lihat, hasil apa yang kau miliki untuk dirimu sendiri? Apakah kau tahu? Chu Feng bertanya kepadanya dengan damai. Cemerlang, dan akhirnya menjadi dewa, Yaman berkata dengan bangga. Rambut peraknya berkibar, memancarkan cahaya. Ia sekarang sedikit tidak menyembunyikannya. Ia menyapu pandangannya ke area pegunungan ini, berkata, Gunung Longhu akan menjadi tanah dewa. Garis keturunan kami ditakdirkan untuk makmur dan bangkit di tempat ini. Setelah ia selesai berbicara, alat komunikasinya sedikit bergetar. Ia tidak menjawab panggilan itu. Ia hanya membalas dengan teks, memberitahu Scheller untuk tidak ragu, dan bisa menyerang. Karena, Scheller telah tiba, hanya 5 kilometer jauhnya. Pada saat yang sama, Chu Feng merasakan jantungnya berdebar di lubuk hatinya, hanya karena indera ilahinya terlalu tajam. Ia tahu, momen kritis telah tiba. Yaman melayang mundur, dengan sengaja memasang ekspresi penuh belas kasihan, berkata, Saudara Chu, hati-hati. Kau harus percaya pada takdir. Apa maksudnya? Gumam Zhong Kun. Yaman membawa tatapan menghina, sekarang tanpa malu-malu, karena ia sudah bisa menonton pertunjukan. Raja Iblis Chu yang disebut-sebut dan kedua sapi itu akan mati mengenaskan di sini. Ia tahu betul bahwa Scheller sangat membenci mereka. Begitu ia menyerang, pasti tidak akan ada yang selamat.
Yaman berdiri dalam posisi superior di atas batu biru, mencibir, adegan demi adegan tragedi sedang terjadi di dunia. Wahyu Dewa menunjukkan bahwa beberapa orang rendahan akan binasa, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mereka mati sampai akhir. Sungguh menyedihkan. Yaman memasang senyum tipis, menatap beberapa orang itu dengan sikap seolah-olah mengawasi dari ketinggian. Ia memanggil Scheller, bersiap mengakhiri hidup mereka. Di matanya, orang-orang ini sangat menggelikan. Bahkan sampai mati pun mereka takkan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini, Chu Feng sudah memegang gelang Fajra, dan langsung bersiap untuk bergerak. Sapi hitam besar sangat tegang. Ia hanya menunggu Scheller mendekat, memasuki wilayah penyergapan Raja Harimau Timur Laut dan Raja Burung Phoenix. Yang paling penting adalah keberhasilan serangan pertama dari dua makhluk itu, karena hasilnya akan menentukan banyak hal. Bahkan Huang Niu pun menegang dengan wajah kecilnya. Hari ini memang penuh risiko, tetapi tetap layak dicoba. Jika mereka membiarkan Scheller sembuh dan kembali bergerak sesuka hati melakukan pembunuhan diam-diam, itu akan jauh lebih mengerikan. Di kejauhan, Raja Harimau Timur Laut dan Raja Burung Phoenix sudah siap sepenuhnya. Mereka telah menutup seluruh aura dan menahan napas, kapanpun siap melepaskan serangan mematikan. Mereka tahu Scheller telah datang. Sebagai makhluk yang telah memutus senam belenggu, kekuatannya hampir mencapai tingkat pengetahuan spiritual. Tadi, ketika Scheller melepaskan seberkas gelombang energi, keduanya langsung menyadarinya. Scheller sangat dingin. Ia menatap hutan pegunungan di kejauhan. Jika tidak ada sosok luar biasa yang duduk menjaga di sini, bahkan jika orang-orang itu mencoba terbang melarikan diri lebih dulu, mereka tetap tak mungkin lolos dari telapak tangannya. Itulah rasa percaya dirinya. Pada tingkatnya sekarang, hanya sedikit yang mampu menghalangi. Manusia super dan binatang aneh dari tingkat rendah sama rapuhnya dengan orang-orangan sawah di matanya. Dengan suara swoosh, ia melangkah maju, menerobos hutan pegunungan dengan kecepatan seperti merapatkan jarak ribuan meter menjadi sejengkal. Kecepatannya membuat orang ternganga. Ia siap melakukan pembantaian besar. Saat ini Scheller benar-benar dingin, tak seperti saat ia berada di Vatikan, yang ketika itu tampak tenang dan selalu tersenyum. Jika ditanya siapa yang paling ia benci, jawabannya jelas, Chu Feng. Orang itu pernah menggunakan rudal untuk meratakan kebun obat suci, menghancurkan darah obat segala makhluk yang sangat berharga baginya, membuat hatinya sampai hari ini masih seolah meneteskan darah. Kalau tidak, mungkin dia sudah menjadi makhluk pertama yang memutus belenggu ketujuh. Dan ketika saat itu tiba, siapa lagi yang bisa menghalanginya? Sekali melangkah ke depan, ia akan terus berada di barisan terdepan, memandang rendah para raja dari berbagai wilayah, dan merebut semua buah suci paling menakjubkan di dunia. Negeri seribu dewa pun pada akhirnya akan berada di bawah kekuasaannya, memberinya kesempatan untuk menjadi dewa sejati. Scheller sudah tiba. Ia berdiri di atas sebuah bukit rendah, menampakkan wujud aslinya, menunduk menatap Chu Feng dan yang lain, tanpa menutupi apapun. Ia dapat langsung melihat satu orang dan dua ekor sapi. Berani menghancurkan obat suci milikku. Tak satu pun dari kalian boleh hidup. Ia berbisik rendah. Kemudian, ia melangkah sekali, melintasi udara dari atas bukit itu seolah sedang terbang rendah, melewati pepohonan, menuju lokasi Chu Feng dan yang lainnya untuk membunuh mereka. Yaman melihatnya dengan sangat jelas karena ia berdiri berhadapan dengan arah bukit itu. Ia tersenyum cerah kepada Chu Feng dan dua sapi itu sambil berkata, "Kalian bertiga, selamat jalan." Ia sangat arogan. Dia sama sekali tidak percaya bahwa dalam kondisi ketika Scheller tengah menyerang, orang-orang ini masih berani menyentuh dirinya. Dalam bayangannya, Chu Feng dan kedua sapi itu akan ketakutan, lalu lari. Namun tetap saja, mereka akan ditumpas Scheller pada detik pertama. Namun, yang terjadi di detik berikutnya benar-benar melampaui imajinasinya, semuanya berubah dalam sekejap. Saat Scheller melayang rendah melewati hutan, tiba-tiba dari antara pepohonan, seekor harimau raksasa belang melompat keluar dengan ganas. Cakarnya memancarkan cahaya lebih menyilaukan dari matahari, menghantam punggung Scheller dari belakang. Cakar itu terlalu mengerikan, sebesar bukit kecil, mengayun turun, membuat ruang sekitarnya bergetar hebat. Pada saat yang sama, seekor burung Phoenix abadi muncul tanpa suara, membawa api hitam gelap, seolah merobek ruang saat ia melesat dari arah lain untuk menyerang Scheller. Di kejauhan, Yaman terpana. Apa yang terjadi? Ada yang berani menyerang Scheller yang begitu kuat. Padahal ia sendiri, meski memegang lampu perak, tetap gentar terhadap Scheller. Boom, Chu Feng pun bergerak. Terlepas dari apakah serangan di sana berhasil atau tidak, ini adalah waktu terbaik untuk menghabisi Yaman. Jika orang yang disebut utusan dewa itu sempat memanggil esensi api Tain, hasilnya akan menjadi mimpi buruk. Gelang Fajra memancarkan cahaya putih menyilaukan, berputar dan melesat keluar dengan kecepatan beberapa kali lipat dari suara. Pemandangannya sangat menakutkan, seolah sebuah komet menyapu langit. Senjata ini sangat aneh. Awalnya hanya seberat 108 jin, tetapi setelah energi Chu Feng mengalir masuk, beratnya melonjak hingga puluhan ribu jin dan berubah secara mengerikan. Kini, karena kekuatan Chu Feng semakin meningkat, energi misterius yang ia suntikan pun lebih banyak.
Gelang Fajra tampaknya lebih berat daripada sebelumnya. Gelang Fajra menembus penghalang suara. Udara meledak bagaikan awan api yang pecah. Kekuatan mematikannya sangat mengerikan, semuanya terjadi dalam sekejap. Yaman tertegun, baru tadi semua masih dalam genggamannya. Ia meremehkan orang-orang di depan, merasa mereka tak mengerti apapun dan akan segera menjadi roh gentayangan yang menyedihkan. Tak terduga, dalam sekejap badai berubah arah. Responsnya sebenarnya cepat. Ia mengangkat lampu perak ke depan, memanggil api hitam untuk melindungi dirinya sekaligus membakar musuhnya. Namun, pengalaman pertarungannya benar-benar kurang. Ia tidak mempersiapkan diri sejak awal, dan kini hanya bisa merespons secara terburu-buru. Gelang Fajra melesat, terlalu cepat, melebihi kemampuan reaksinya, dengan aura mengerikan, bersiap menghantam tubuhnya. Yaman menjerit ketakutan, api hitam berkobar. Di detik krusial itu, lampu perak secara otomatis melindunginya, menciptakan dinding cahaya. Lampu itu bahkan terseret oleh tangannya, bergerak menutupi seluruh tubuh Yaman. Hal yang ditakutkan Huang Niu benar-benar terjadi. Senjata itu terlalu luar biasa dan bisa melindungi pemiliknya secara otomatis. Sumbu lampunya bersinar, api hitam menyebar membentuk pelindung di depan Yaman. Pemandangan itu sangat mengerikan. Api hitam yang biasanya bergoyang kini mengeras seperti logam, membentuk lapisan pelindung padat. Huang Niu langsung merasa buruk. Ini pertanda masalah besar. Jika pelindung itu menahan serangan ini, Yaman akan segera memanggil esensi api Taiyin. Semua orang di sini bisa kehilangan nyawa. Boom! Di luar dugaan semua orang, suara ledakan keras menggema. Gelang Fajra menghancurkan dinding hitam metalik itu, menembusnya dengan paksa. Lalu gelang itu menghantam lampu perak secara langsung. Cahaya menyilaukan meledak di antara keduanya, membuat orang tak bisa membuka mata. Pada sumbu lampu, api hitam menyala-nyala, memunculkan kekuatan aneh yang berusaha membakar gelang Fajra. Suhunya mengerikan, sampai membuat bulu kuduk berdiri. Kerak! Tiba-tiba, terdengar suara pecah dari lampu perak. Seperti porselen yang retak, seluruh tubuh lampu itu penuh retakan sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Yaman menjerit tragis. Tangan yang memegang lampu perak langsung berubah menjadi kabut darah, kemudian menguap lenyap tanpa tersisa tulang. Huang Niu terbelalak. Ia selalu mengira senjata itu sangat kuat dan luar biasa. Tapi gelang Fajra justru menghancurkannya dengan keras dan sederhana. Ia merasa selama ini ia meremehkan gelang mengilat itu. Kekuatan sebenarnya jauh lebih menakutkan. Faktanya, Chu Feng sendiri sudah merasakan itu. Setelah ia mengalirkan energinya ke dalam gelang Fajra, berat gelang itu berubah lagi, ia tahu kekuatannya bakal jauh melebihi sebelumnya. Wum, ruang bergetar. Meski tadi sempat melambat setelah benturan keras, gelang itu belum berhenti. Ia terus berputar, lalu swish, mengenai bahu Yaman dan langsung memutus salah satu lengannya. Yaman menjerit, seluruh tubuhnya dipenuhi darah. Rasa sakitnya begitu dahsyat hingga ia hampir pingsan. Utusan dewa, tanpa lampu perak, kau itu apa? Chu Feng berlari turun dari langit dan menendangnya. Bang! Satu tendangan itu menghantam rahang Yaman. Darah menyembur kemana-mana. Tubuhnya terbang jauh. Sapi hitam besar datang bergegas, memegang pedang tembaga ungu. Dengan satu tebasan, ia memotong kedua kaki Yaman, membuatnya benar-benar tak berdaya. Mereka sengaja menahan diri, karena ingin menanyainya tentang sosok dewa itu. Jika tidak, tendangan Chu Feng barusan sudah cukup untuk membuat kepalanya hancur seperti semangka busuk. Chu Feng tidak berhenti. Ia melesat mengejar arah gelang Fajra yang tadi terpental. Ia menemukannya, mengangkatnya dengan menggunakan kekuatan spiritualnya, dan swish, gelang itu kembali ke tangannya. Yaman jatuh dengan wajah pucat pasi. Ia hampir pingsan, tak sanggup menerima kenyataan bahwa orang-orang yang ia pandang remeh ternyata justru berhasil membalikkan keadaan. Yaman menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Setelah tersungkur di tanah, ia merasa putus asa. Ia adalah utusan dewa, merasa dirinya lebih unggul, dan selalu menghadapi Chu Feng serta kedua sapi itu dengan sikap meremehkan. Tapi sekarang, ia menjadi apa? Terutama saat ia melihat tatapan Chu Feng, hatinya bergetar. Itu adalah rasa penghinaan yang telanjang. Yaman merasa bergejolak di dalam. Sulit baginya menerima bahwa orang yang ia anggap rendah dan remehkan telah memberinya pukulan setajam ini, menjatuhkannya dari langit ke lumpur. Siapa sebenarnya yang meremehkan siapa? Memikirkan hal ini, selain rasa sakit di tubuh, ia juga merasa malu dan gelisah. Justru ia sendiri yang kini menjadi objek penghinaan. Boom! Tidak jauh dari sana, terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi. Tabrakan para ahli tak tertandingi ini terlalu besar. Di hutan, harimau timur laut melompat. Cakar raksasanya yang sebesar bukit kecil itu langsung menghantam Scheller, memancarkan cahaya menyilaukan, seolah bom nuklir kecil meledak. Pemandangan di udara itu mengerikan. Gelombang energi menyebar ke segala arah, bergejolak hebat. Scheller memang lengah. Ia dihantam cakar harimau di punggungnya, membuatnya terbang menyamping sambil batuk darah. Ini adalah cedera serius, pukulan yang nyaris membuatnya hancur. Andai bukan karena energi terang dan gelap di tubuhnya mendidih pada saat kritis, melindungi organ dalamnya dan menyebar ke seluruh tubuh, ia mungkin sudah terbunuh.
Harimau Timur Laut telah merencanakan serangan ini sejak lama. Ia sangat fokus dan melancarkan serangan kejutan dengan sangat tegas di saat-saat terakhir. Raja hutan dan penguasa segala binatang secara alami pandai berburu. Setelah berevolusi menjadi ahli tak tertandingi, bakat luar biasa ini tentu saja masih dimilikinya. Gemuruh. Hampir pada saat yang sama, Raja Phoenix Abadi mengendalikan api hitamnya, menyerupai matahari hitam besar yang melintasi langit, menghantam tubuh Sheller dengan kekuatan yang luar biasa. Kali ini, terdengar suara tulang retak dari tubuh Sheller. Ia mengalami cedera yang lebih parah, setidaknya 3 tulang rusuknya patah, dan darah mengalir keluar dari 7 lubang indranya. Selain itu, tubuhnya yang diselimuti api seketika hangus, terbakar oleh api Raja Phoenix Abadi yang telah memutuskan 6 belenggu. Awalnya ia bisa menghindari serangan ini. Kemampuan serangan mendadak Raja Phoenix Abadi tidak sebaik Harimau Timur Laut. Namun, Sheila sudah terluka parah akibat serangan pertama Harimau Timur Laut, tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan di bawah luka berat, reaksinya pun melambat 1 langkah. Maka, ia menderita kerusakan kedua yang jauh lebih mengerikan. Kalian semua ingin mati, Sheila meraung. Ia menerobos keluar dari zona api hitam. Dadanya naik turun dengan hebat, sebagian besar tubuhnya hangus, berlumuran darah, dan ia terlihat sangat kacau. Dulu di Vatikan, Sheila tenang, santai, dan tersenyum seperti seorang penatua yang baik hati. Tapi hari ini, ia benar-benar marah. Selama ini dialah yang merencanakan orang lain, bahkan membunuh begitu banyak raja di Taman Obat Suci demi membiarkan obat darah 10.000 roh. Sekarang, justru ia yang disergap. Kekuatan tempurnya saat ini sangat berkurang, tetapi semangat bertarungnya justru semakin berkobar. Di punggungnya, sayap terang dan gelap muncul. Satu sisi bersinar cemerlang, sisi lain gelap gulita seperti tinta. Ini adalah kartu asnya yang kuat. Satu tubuh memiliki 2 warisan barat dan 2 energi dengan sifat yang berlawanan, yang membuatnya luar biasa menakutkan. Boom! Ia menerjang ke arah Harimau Timur Laut, menatapnya marah, dan berteriak, "Kau pengkhianat tercela, mati kau!" Harimau Timur Laut juga menyerahkan segalanya. Ia meraung, tubuhnya menyusup tajam hingga hanya 2 atau 3 meter. Tubuh yang terlalu besar justru mudah diserang. Sheila, kau hanya memanfaatkan aku saat itu. Kau pikir raja ini bodoh. Ada pepatah, meninggalkan kegelapan menuju terang, bijaksana dan agung, dan itu adalah aku. Harimau Timur Laut berteriak. Ia sama sekali tidak bermoral, jadi tentu saja ia tidak takut aibnya diungkap. Ia malah membalas dengan argumen yang kuat, seolah-olah ia benar, dan siap bertarung sampai mati dengan Sheila. Karena, ia tidak punya jalan mundur. Jika Sheila tidak mati, ia akan tamat. Cepat atau lambat, ia akan diburu oleh lelaki tua ini. Sheila, kau berani menyebut orang lain tercela? Apakah ada orang yang lebih jahat dan hina darimu? Raja Phoenix Abadi mendengus pelan. Ia kembali ke wujud manusia, mengenakan gaun panjang hitam yang berkibar. Sayap energi api hitam di punggungnya memungkinkannya terbang di udara, dan ia menyerang. Kekuatan Raja Phoenix Abadi luar biasa kuat, bahkan lebih kuat dari Raja Naga Hitam. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia selamat dari situasi yang mematikan meskipun menderita luka serius saat itu? Boom! Ia menukik ke bawah, seberkas cahaya hitam menyembur dari telapak tangannya, berubah menjadi pedang tajam yang menyerang Sheila. Wajah Sheila dingin. Ia mengabaikan Raja Phoenix Abadi, dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia ingin fokus membunuh 1 orang terlebih dahulu. Sayap terang dan gelapnya mengepak, kecepatannya melonjak, dan ia menyerang Raja Harimau. Dasar tak tahu malu, apa kau benar-benar ingin bertarung sampai mati? Harimau Timur Laut berteriak sambil melawan dengan panik. Boom! Di udara, gelombang energi hebat melonjak, seperti lautan lava yang mendidih. Area itu sangat membara dan menakutkan. Harimau Timur Laut batuk darah, terlempar ke belakang oleh cahaya cemerlang yang dilepaskan dari tangan Sheila. Ia terluka berat. Bang! Pada saat yang sama, sayap terang dan gelap Sheila bergetar hebat, hampir hancur. Itu karena serangan Raja Phoenix Abadi, tajam dan mendominasi, membuat Sheila batuk darah lagi. Bunuh! Sheila dingin dan kejam. Ia menghindari Raja Phoenix, tubuhnya bergerak menyamping di udara, mengepakkan sayap terang dan gelapnya, dan menyerang Raja Harimau lagi. Ia seolah sudah mengincarnya, ingin menghabisinya. Sheila, kau bajingan. Harimau Timur Laut mengutuk. Ia menjadi sasaran, sangat berbahaya. Meskipun 2 lawan 1, ia kemungkinan besar akan mati lebih dulu, baru kemudian Sheila. Kakak Harimau, dia hanya ingin memaksamu lari. Jangan mundur. Si tua bangka itu sedang melancarkan perang psikologis padamu. Dia tahu kau mungkin akan berubah menjadi harimau pelarian. Sapi hitam besar berteriak dari jauh. Sialan, aku bisa mati karena kalian. Harimau Timur Laut murka. Ia juga menduga Sheila sudah memahami sifatnya, dan sengaja mengincarnya untuk mematahkan semangatnya, agar ia melarikan diri, dan kemudian ia bisa membunuh 2 ahli hebat itu satu persatu. Mati. Pada saat ini, kedua tinju Sheila tiba-tiba bersinar terang, membuat Raja Phoenix dan Harimau Timur Laut merinding. Kekuatan semacam itu sangat mendominasi, sulit dilawan. Tinju kanan Sheila putih bersih dan bersinar, melepaskan energi suci.
Sementara itu, tinju kirinya gelap seperti tinta, diselimuti cahaya hitam, membawa energi lembut dan dingin. Boom! Ia menggunakan kekuatan penuhnya, menyerang harimau timur laut dengan kedua tinju secara bersamaan. Saat ini, Raja Phoenix Abadi menghela napas. Sheila benar-benar sangat kuat. Jika bertarung 1 lawan 1, bahkan ia pun tidak akan menjadi lawannya. Kekuatannya luar biasa menakutkan. Ia sedikit terkejut, khawatir harimau timur laut tidak akan mampu menahannya, dan akan dihajar oleh Sheila hingga setengah lumpuh. Gemuruh, api hitam mendidih. Ia mengendalikan api, menyerang Sheila dengan seluruh kekuatannya, berharap menghalangi serangan mengerikannya dan membantu harimau timur laut menahan pukulan itu. Bulu harimau timur laut berdiri tegak. Ia meraung hampir gila. Apa kau pikir raja harimau ini kucing sakit? Kali ini, ia membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya merah, melayang ke udara, berubah menjadi jubah biksu yang bersinar indah, menghalangi kedua tinju itu. Adegan ini tidak hanya membuat Sheila terkejut, bahkan mata sapi hitam besar dan Huang Niu di belakang pun terbelalak. Bukankah itu jubah biksu tua? Harta karun itu pernah menahan serangan brutal singa tua tak terkalahkan, memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Benar saja, wajah Sheila berubah. Setelah kedua tinjunya menghantam jubah itu, garis-garis emas di atasnya bersinar, dan kekuatan yang dahsyat memantul kembali. Pada saat yang sama, api hitam dahsyat Raja Phoenix Abadi menyapu, menenggelamkan Sheila. Sus! Sheila meraung, dan terbang ke langit. Untung aku mencuri jubah biksu tua itu, kalau tidak, Raja Harimau mungkin akan tamat di sini. Harimau timur laut menyeka keringat dingin, bergumam pada dirinya sendiri. Kata-kata seperti itu membuat Chu Feng terdiam. Orang ini memang bukan orang baik. Ia benar-benar mencuri jubah biksu tua itu. Namun, ini juga semacam kemampuan, orang biasa tidak bisa melakukannya. Mata Sheila dingin. Ia menatap dua orang di seberangnya. Raja Phoenix Abadi, dengan api di tubuhnya yang ramping, menyerang lagi, maju ke depan. Harimau timur laut kembali ke wujud manusia. Ia merasa percaya diri, langsung membungkus dirinya dengan jubah biksu itu, dan melayang di udara, berteriak, Wu Liang Tianjun. Sheila, kau tua bangka, matilah. Di kejauhan, Jong Kun menyeka keringat, berkata, Raja Harimau ini, mengenakan jubah biksu sambil mengucapkan gelar talis, apakah itu pantas? Di udara, pertempuran sengit meletus. Dua ahli hebat menyerang bersama, menekan Sheila. Untungnya, mereka berhasil menyergap di awal, membuat Sheila terluka parah. Kalau tidak, bahkan gabungan kekuatan keduanya belum tentu menjadi lawan Sheila. Ekspresi sapi hitam besar dan Huang Niu sedikit buruk. Dilihat dari performa Sheila, ia lebih dari sebanding dengan singa tua tak terkalahkan. Saat itu, jika bukan karena tiga penguasa agung dari Istana Bajing, Istana Yusu, dan Istana Biao yang mengejarnya secara pribadi, Sheila mungkin tidak akan terluka. Orang ini terlalu kuat. Serangan pertama gagal membunuhnya, ini sedikit buruk, sapi hitam besar berbisik. Serangan mendadak gagal total. Sekarang, dengan pertarungan seperti ini, Sheila bisa saja melarikan diri, dan cepat atau lambat ia akan menjadi masalah besar. Boom! Bencana dahsyat terjadi di hutan. Hutan itu rata dengan tanah. Tiga ahli bertarung, daya penghancurnya sungguh menakutkan. Chu Feng bergerak tanpa suara, maju ke depan. Ia memegang gelang Fajra, siap menyerang. Karena, ia khawatir bahkan gabungan Raja Phoenix dan Raja Harimau tidak akan mampu mengalahkan Sheila. Di antara tanah yang hancur, Sheila batuk darah dalam jumlah besar. Wajahnya terlihat buruk. Akibat serangan kejutan, tubuhnya terluka terlalu parah, dan ia agak tidak berdaya. Terutama ketika ia ingin menerobos pertahanan harimau timur laut untuk membunuhnya, harimau tak tahu malu itu, setelah dibungkus jubah biksu, menjadi sangat tahan banting dan sulit dibunuh secara efektif. Sheila, sialan kau, selalu mengincarku. Sakit sekali. Harimau timur laut berteriak-teriak sambil bertarung mati-matian. Wajah Sheila muram. Ia merasa harimau tak tahu malu ini sengaja memprovokasinya, memaksanya untuk terus menyerang, hingga cederanya terus memburuk. Harimau Siberia, kita punya banyak waktu di masa depan, aku pasti akan memenggal kepalamu. Sheila berkata dengan penuh kebencian. Swoosh! Ia sangat tegas. Ia berbalik dan pergi. Ia tidak ingin menghabiskan waktu di sini lagi. Kalau tidak, ia kemungkinan besar akan berada dalam bahaya nyata. Namun, sebelum pergi, matanya memancarkan niat membunuh. Ia mengincar Chu Feng. Kebenciannya terhadap pemuda ini bahkan lebih kuat daripada kebenciannya terhadap harimau timur laut. Makhluk seperti semut, mati kau. Sheila menukik ke bawah. Chu Feng melihat ini, dan langsung mengangkat tangan, siap melempar gelang Fajra keluar. Pupil mata Sheila mengerut. Ia baru saja menyaksikan adegan hancurnya lampu perak. Ia merasa gentar, tahu bahwa gelang kecil ini mengandung kekuatan yang sangat besar, dan tidak boleh disentuh dengan mudah. Ia langsung menghindar, terbang melintasi udara sejauh 100 meter. Namun, ia kemudian menyadari bahwa Chu Feng tidak melempar gelang itu, hanya pura-pura saja. Sheila, kemana kau mau lari? Harimau timur laut meraung, mengejarnya. Ia sekarang panik.
Jika Shelle benar-benar melarikan diri, ia tidak akan memiliki kehidupan yang tenang di masa depan. Setelah pertempuran ini, Shelle pasti akan lebih membencinya. Raja Phoenix Abadi juga mengejar. Ia membuka bibirnya yang merah, menyemburkan api hitam yang meluap-luap, menyelimuti Shelle. Shelle mendengus dingin. Ia bertekad untuk membunuh Chu Feng. Ia menghindari dua ahli hebat itu, dan terus mencoba mendekati Chu Feng. Ketika ia menyerang lagi, Chu Feng menjentikkan tangan, melempar sebuah gelang perak terang. Gelang itu terbang dengan kecepatan beberapa kali kecepatan suara, cahayanya cemerlang. Swoosh! Shelle berhasil menghindarinya. Kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya. Ia tidak lagi gentar, dan menukik ke bawah. Cepat mundur, tinggalkan tempat ini. Raja Phoenix Abadi menghalangi Shelle, meminta Chu Feng melarikan diri. Harimau Timur Laut melihat gelang perak itu menghilang di ujung langit, dan merasa sangat menyesal. Alangkah baiknya jika gelang itu mengenai Shelle. Shelle bertabrakan dengan dua ahli hebat, menahan satu pukulan telapak tangan, dan menyerang Chu Feng lagi. Sudut mulutnya menunjukkan niat dingin, memancarkan aura pembunuh yang meluap-luap, dan menukik ke bawah. Serangga lemah, mati kau. Ia mengayunkan tinjunya dengan kejam, dan menghantam ke depan. Boom! Namun, detik berikutnya, ia terkejut. Karena seberkas cahaya perak yang cemerlang, seperti matahari yang membakar, menyala sangat terang, langsung menabraknya. Kecepatan ini mencapai 5 atau 6 kali kecepatan suara. Dalam jarak sedekat itu, sulit untuk menghindarinya. Shelle terkejut dan marah. Bukankah gelang Fajra tadi sudah terbang menjauh? Bagaimana mungkin ada satu lagi? Ia dipenuhi kebingungan. Dulu, Chu Feng melihat tambang perak dan pohon aneh di 400 km di luar kota Shuntian. Serbuk sari yang aneh menyebabkan logam di sana berubah bentuk dan memiliki kehidupan. Ia pernah mendapatkan sepotong logam perak aneh dari sana, membawanya kembali ke istana Yusu. Sebagian besar diserahkan oleh Lutong ke laboratorium, dan sepotong kecil dilebur menjadi gelang, dan diberikan kepada Chu Feng. Faktanya, gelang Fajra Chu Feng saat ini dibuat dengan mengacu pada gelang putih perak sebelumnya di pohon suci penempa senjata di Kunlun. Yang ia lempar tadi adalah gelang pertama, yang sekarang menghantam adalah gelang Fajra yang asli. Sudah terlambat bagi Shelle untuk menghindar. Boom! Lengan kanannya terkena, langsung meledak. Darah menyembur, dan seluruh lengan terputus. Harus dikatakan bahwa makhluk yang memutuskan 6 belenggu itu sangat menakutkan. Lengan itu tidak hancur berkeping-keping menjadi kabut darah, tetapi hanya terkoyak, darah menyembur deras. Mata Shelle menjadi gelap. Rasa sakit yang hebat membuatnya terhuyung. Ia hampir jatuh ke tanah, apalagi ia sudah dalam keadaan terluka parah sebelumnya. Boom! Raja Phoenix Abadi tiba, menghantamnya, membuatnya terbang menyamping. Harimau Timur Laut meraung, dan juga melancarkan pukulan, menghajar Shelle hingga berlumuran darah, membuatnya terbang menyamping lagi.